Assalamualaikum 11 IPA 2. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Pagi, baik. Baik. Kita belajar absen dulu ya. Ahmad Firmansyah. Hadir, Kak. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Oke, mari teman-teman, sebelum kita mulai ke unit biologi ini, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini itu ada di 3.12, yaitu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian sistem reproduksi. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian penyusun organ reproduksi pada pria. Kemudian yang ketiga, menjelaskan fungsi dari bagian organ reproduksi pria. Kemudian menjelaskan proses spermatogenesis. Yang kelima, menjelaskan bagian-bagian penyusun organ reproduksi wanita. Kemudian menjelaskan fungsi dari bagian organ reproduksi wanita. Kemudian menjelaskan proses. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya dulu nih kepada kalian semua. Apakah kalian masih ingat tentang ciri-ciri dari makhluk hidup? Adakah yang ingat? Ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja sih? Gitu. Bernapas. Lalu ada apa lagi? Bergerak. Lalu Berkembang biak. ya, terus ada apa lagi nih kira-kira? Hidup. Jadi kalau ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama ada bernapas, selalu memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang. Nah, salah satunya apa? Salah satunya bereproduksi. Jadi manusia itu, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu tadi ada apa aja? Bernapas, selalu memerlukan nutrisi, lalu ada bergerak ya, lalu bereproduksi. Nah, kira-kira nih, ada yang tahu tidak apa itu reproduksi? Kira-kira yang tahu? Bereproduksi. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu reproduksi? Uswatun, coba Uswatun. Apa itu reproduksi? Ya, saya Kak. Reproduksi adalah proses untuk memproduksi kembali keturunan yang sama. Ya, jadi reproduksi itu merupakan proses di mana organisme itu dapat memperbanyak diri gitu. Nah, lalu kira-kira tujuan dari reproduksi ada yang tahu? Tujuan dari kita reproduksi itu untuk apa? Untuk mendapatkan banyak keturunan. Ya, betul sekali. Ya, betul. Jadi, tujuan kita bereproduksi itu untuk memperbanyak keturunan atau untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Jadi, kakak mau bertanya lagi nih, bagaimana jika manusia itu tidak dapat bereproduksi? Kira-kira bagaimana sih gitu? Benar. Ya, jadi kalau manusia tidak dapat bereproduksi itu maka tidak dapat menghasilkan keturunan, maka tidak ada nih generasi-generasi kita seperti sekarang. Nah, di pertemuan 1 kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi. Nah, jadi proses reproduksi itu kan merupakan tadi suatu proses yang menghasilkan, sebentar ya, suatu proses yang menghasilkan organisme baru dari organisme sebelumnya. Jadi seluruh makhluk hidup itu memiliki sifat untuk mempertahankan diri dari bahaya kepunahan gitu. Jadi seluruh organisme dari tingkat yang paling rendah maupun tingkat yang paling tinggi itu pasti memerlukan yang namanya reproduksi gitu. Jadi proses ini demi melestarikan kelangsungan hidup. Lalu di sini ada struktur alat reproduksi manusia. Nah, pada dasarnya
sama dengan alat reproduksi mamalia, yaitu terdiri atas kelenjar kelamin dan saluran alat kelamin. Jadi kalau pada kelenjar kelamin pria atau testis menghasilkan gamet jantan atau yang namanya spermatozoa. Kemudian yang kedua itu kelenjar kelamin wanita atau ovarium. Nah, nanti menghasilkan sel telur atau ovum. Selanjutnya sel kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin tersebut selanjutnya nantinya keluar meninggalkan kelenjar kelamin melalui saluran kelamin untuk berproses lebih lanjut. Kemudian yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai alat reproduksi pria atau sistem reproduksi pria. Jadi sistem reproduksi pria ini dimulai sejak terbentuknya hormon yang namanya hormon testosteron, di mana usianya itu usia pada pria itu sekitar 15 tahun. Nah, 15 tahunnya itu nanti dapat memproduksi hormon yang namanya itu hormon testosteron. Jadi hormon testosteron ini nantinya dapat mempengaruhi pemasakan sel kelamin, kemudian dapat mempengaruhi timbulnya sifat-sifat kelamin sekunder, misalnya itu tumbuhnya rambut kelamin. Nah, kemudian alat reproduksi pria ini nantinya dibagi menjadi bagian luar maupun bagian dalam gitu. Nah, kalau misalnya organ reproduksi bagian luarnya itu terdiri dari yang namanya penis dan skrotum. Sebentar ya. Ada yang masuk. Penis dan juga skrotum. Nah, kira-kira fungsi penis itu merupakan sebagai alat kopulasi. Nah, apa itu alat kopulasi? Alat kopulasi itu merupakan pertemuan antara dua sel kelamin gitu, dua kelamin, dan fungsinya juga memindahkan sperma ke organ reproduksi wanita gitu. Nah, lalu skrotum itu di sini nih, skrotum itu berfungsi sebagai kantong kulit yang dilindungi testis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tempat bergantungnya testis. Oh ya, jadi kalau misalnya kita belajar tentang sistem reproduksi ini memang cakupannya sangat luas gitu ya. Sangat luas karena nantinya kita dapat mengetahui cara kerja dari reproduksi itu sendiri, lalu nantinya kita dapat mengetahui penyakit yang menular kelamin gitu. Lalu nantinya kita dapat terhindar gitu yang namanya seks bebas. Nah, dilanjut ya. Jadi tadi kan di sini ada skrotum, kemudian organ reproduksi dalam. Nah, organ reproduksi dalam itu ada yang namanya testis. Nah, testis di sini. Nah, testis itu terletak di dalam skrotum. Nih, terletak di dalam skrotum, menjadi berbentuk bulat seperti telur dengan jumlah yang sepasang gitu. Nah, testis ini berfungsi sebagai memproduksi sperma. Jadi pada testis ini juga terdapat yang namanya pembuluh. Pembuluhnya itu namanya apa? Namanya tubulus seminiferus gitu. Nah, tubulus seminiferus ini nantinya berfungsi sebagai tempat terjadinya pembentukan sperma. Nah, lalu ada saluran-saluran reproduksi. Nah, saluran-saluran reproduksi itu ada epididymis. Nih, di sini epididymis. Nah, epididymis ini berbentuk saluran panjang yang berkelok-kelok yang keluar dari kedua testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sampai matang gitu. Nanti simpannya di sini nih. Lalu vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran lanjutan dari epididymis ya, berbentuk lurus mengarah ke atas gitu. Nah, fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju yang namanya vesikula seminalis. Nih, vesikula seminalis. Kemudian di sini ada saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi atau bisa disebut dengan ductus ejaculatoris. Nah, ductus ejaculatoris ini merupakan saluran pendek yang berfungsi menghubungkan kantung sperma dengan uretra. Kemudian uretra. Nih, di sini uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terletak dalam penis. Nah, selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, uretra juga berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin. Sebentar. Lalu ada kelenjar kelamin, di mana kelenjar kelamin itu terdiri dari vesikula seminalis. Nah,
Vesikula seminalis ini merupakan berfungsi menghasilkan cairan sebagai pemberi nutrisi bagi sperma gitu. Nah, cairannya tersebut berupa apa? Berupa mukus itu seperti lendir. Nah, lalu ada gula fruktosa, kemudian ada enzim koagulasi, kemudian ada asam askorbat dan prostaglandin. Nah, kemudian di sini ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini nantinya berbentuk bulat dan terletak di bawah kandung kemih. Di sini kandung kemih. Nah, berfungsi menghasilkan cairan getah kelamin yang mengandung kolesterol, fosfolipid gitu dan garam. Nah, lalu ada kelenjar di sini ada kelenjar bulboretara, di mana kelenjar ini tuh terletak di bawah uretra ya, kemudian dan di bawah kelenjar prostat. Jadi berfungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa gitu, basa untuk menetralkan urin asam yang berada pada uretra. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham. Kemudian dilanjut ya. Di sini ada alat reproduksi wanita gitu. Nah, alat reproduksi wanita ini dimulai dari menarche. Menarche itu apa? Menarche itu waktu pertama kali haid sampai menopause gitu. Nah, menopause ini merupakan periode saat siklus menstruasi menjadi tidak teratur dan akhirnya berhenti sama sekali. Jadi sekitar umurnya itu 45 sampai 50 tahun. Nah, kira-kira kalau di pria ada nggak nih menopause? Ada yang tahu? Kalau di pria ada nggak nih? Nah, jadi kalau di pria itu sebenarnya tidak ada istilah menopause, melainkan istilahnya itu namanya andropause, di mana kalau andropause itu kan penurunan kadar hormon testosteron. Nah, itu tuh nantinya berkaitan dengan berkaitan dengan penuaan gitu. Jadi nantinya mempengaruhi kualitas sperma gitu. Tapi kalau yang mempengaruhi kualitas spermanya itu bukan hanya karena andropause gitu, melainkan juga karena penggunaan celana yang ketat gitu. Jadi nantinya karena penggunaan celana yang ketat nantinya dapat mempengaruhi kualitas dari sperma tersebut. Nah, karena apa? Karena tidak adanya sirkulasi udara yang masuk. Jadi nih untuk laki-laki dan untuk wanita juga jangan terlalu menggunakan celana yang ketat gitu. Kalau pada wanita nantinya dapat infeksi gitu, infeksi vagina kalau pada wanita. Kemudian di organ reproduksi wanita ini tadi sama dengan halnya dengan pria. Kalau organ reproduksi wanita terdiri dari reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nah, yang pertama organ reproduksi luar itu terdiri dari vulva. Apa itu vulva? Vulva merupakan celah di mana celah paling luar gitu. Celah paling luar dari organ reproduksi wanita yang dibatasi oleh labium. Nah, nantinya kemudian ada yang namanya labium atau bibir. Nah, labium bibir ini bentuknya berupa lipatan berjumlah sepasang. Lalu labium yang besar disebut dengan labium mayora, sedangkan labium terletak di dalam dengan bentuk yang lebih tipis itu disebut dengan labium minora. Jadi diulang ya. Jadi kalau yang labium yang besar itu disebut dengan labium mayora, sedangkan bentuk yang lebih tipis disebut dengan labium minora. Gitu. Nah, kemudian ada klistoris atau klitorus gitu. Di sini klitorus. Nah, jadi bentuknya itu seperti tonjolan kecil yang terletak di dalam labia mayora. Kemudian klitoris itu bersifat sensitif karena mengandung ujung-ujung saraf rasa. Kemudian ada organ reproduksi dalam atau internal. Ada yang namanya ovarium. Nah, ovarium atau indung telur. Nah, ovarium merupakan tempat terbentuknya sel telur atau ovum. Nah, ovarium dilindungi oleh kapsul pelindung.
kapsul pelindung yang mengandung folikel-folikel. Jadi setiap folikelnya itu nantinya mengandung satu sel telur gitu. Nah, folikel ini nantinya berfungsi melindungi dan memberi nutrisi kepada sel telur sampai matang. Kemudian di sini ada oviduk. Oviduk ada atau tuba falopi. Nih, tuba falopi merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim dan tempat terjadinya fertilisasi di sini, yaitu proses pembuahan ovum oleh sperma. Kemudian oviduk ini atau tuba falopi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ismus, daerah yang terletak dekat rahim. Kemudian ada ampula, di mana ampula itu daerah yang terletak di atas ovarium. Terletak di atas ovarium dan bentuknya itu melengkung gitu, melengkung. Kemudian ada namanya infundibilum. Infundibilum itu daerah pangkal yang berbentuk corong. Jadi infundibilum itu memiliki banyak tonjolan. Nanti di sini banyak tonjolan yang berjumpai-jumpai yang disebut dengan fimbriae. Nah, fimbriae itu berfungsi menangkap ovum untuk diteruskan ke rahim. Kemudian ada uterus. Di sini uterus. Nah, di sini ada uterus atau rahim. Uterus itu nantinya merupakan pertemuan antara dua tuba yang membentuk rongga tempat pertumbuhan embrio. Nah, lalu uterus ini nantinya fungsinya sebagai apa? Sebagai tempat berkembangnya janin. Nah, uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium atau lapisan luar, lalu ada miometrium atau lapisan tengah yang berotot, dan endometrium yang merupakan lapisan dalam yang mengandung pembuluh darah. Kemudian bagian bawah rahim terdapat struktur yang mengecil yang disebut dengan leher rahim atau serviks. Nih, di sini. Serviks itu merupakan leher rahim atau mulut rahim gitu. Nah, jadi kan banyak banget wanita yang terkena namanya penyakit kanker serviks. Pasti di sini sudah tidak asing lagi ya yang namanya kanker serviks. Jadi kanker serviks itu karena disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama itu karena penggunaan KB yang terlalu panjang, lalu dalam jangka yang panjang. Lalu yang kedua itu bisa karena faktor sering berhubungan intim dengan lawan jenis secara berbeda-beda gitu. Lalu bisa karena kurang bersih gitu dalam menjaga alat reproduksi. Jadi harus sangat diperhatikan banget emang alat reproduksi itu. Kemudian dilanjut ya, ada vagina. Di sini ada vagina, di mana vagina itu merupakan saluran panjang yang berbentuknya berhubungan dengan rahim. Yang berhubungan dengan rahim gitu. Nah, berfungsinya untuk sebagai alat kopulasi juga dan jalan keluarnya bayi yang sudah dilahirkan. Jadi bagian luar vagina ini nantinya memiliki selaput berlendir. Nah, lendir tersebut dihasilkan oleh kelenjar, nama itu kelenjar Bartolini. Gitu. Kira-kira sampai sini sudah paham belum? Sudah, Kak. Ya, dilanjut ya. Ya, di sini ada pembentukan sel gamet. Nah, proses pembentukan sel gamet ini nantinya dikenal dengan gametogenesis. Lalu pembentukan gamet jantan atau sperma itu disebut dengan spermatogenesis. Nah, pembentukan gamet betina atau ovum disebut dengan oogenesis. Gitu. Nah, sperma maupun ovum merupakan sel haploid yang berasal dari pembelahan meiosis sel diploid gitu. Langsung aja ya. Sebelumnya kakak mau tanya nih, meiosis dan mitosis itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Mitosis itu pembelahan sekali, kalau meiosis 2 kali. Ya, betul sekali. Nah, jadi di sini langsung ya. Jadi di sini ada pembentukan sel kelamin yaitu spermatogenesis, di mana kalau spermatogenesis itu proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus gitu nih di sini ya. Kemudian berada di dalam testis. Nah, proses spermatogenesis ini nantinya membutuhkan jangka waktu yang
cukup lama gitu. Sekitar 65 hari sampai 75 hari gitu. Nah, spermatogenesis ini nantinya memiliki 23 pasang kromosom. Nah, kemudian spermatogenesis nantinya melibatkan yang namanya spermatogonium, sel Sertoli, dan sel Leydig yang terdapat di tubulus seminiferus gitu. Nah, spermatogonium ini atau sel induk sperma yang merupakan sel induk sperma ya. Lalu ada sel Sertoli. Sel Sertoli itu nantinya untuk pemberi nutrisi spermatozoa. Kemudian ada sel Leydig, di mana sel Leydig itu merupakan penghasil hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Kemudian urutannya itu seperti apa? Urutannya itu dimulai dari spermatogonium atau sel induk primordial. Nah, spermatogonium ini nantinya membelah diri secara mitosis membentuk spermatosit primer nih yang bersifat diploid. Nah, diploid itu 2N sedangkan hiploid itu N ya. Kemudian nantinya spermatosit primer akan mengalami meiosis yang pertama. Nih, meiosis pertama menghasilkan 2 spermatosit sekunder atau haploid gitu. Nih, spermatosit sekunder. Nah, masing-masing spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Nih, yang kedua. Lalu menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid di sini. Kemudian nantinya spermatid berkembang menjadi spermatozoa atau sperma matang yang bersifat haploid nih. Nanti akan menghasilkan 4 sperma nih di sini. Gitu. Sampai sini sudah paham belum? Halo IPA 2. Sudah paham belum? Apa mau diulang lagi? Sudah, Kak, sudah. Paham, Kak, paham. Alhamdulillah, Kak. Lanjut ya. Kemudian di sini ada oogenesis. Proses pembentukan oogenesis itu merupakan proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Nah, sel induk ovum ini yang disebut dengan oogonium bersifat diploid gitu dan memiliki 23 pasang kromosom. Jadi proses oogenesis ini yang pertama dimulai dari sel induk. Sel induk itu oogonium. Di sini akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Nah, yang sifatnya itu nanti diploid. Kemudian oosit primer ini nantinya akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Meiosis pertama menjadi 2 sel haploid dengan ukuran yang berbeda gitu. Nah, ukuran yang berbeda. Nah, sel yang besar itu disebut dengan oosit sekunder nih yang ini, haploid ini. Kemudian sel yang kecil disebut dengan badan kutub atau badan polar yang pertama. Lalu nantinya oosit sekunder ini nantinya akan mengalami pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis 2 menjadi 2 sel haploid dengan ukuran yang berbeda, di mana ukuran yang besar ini disebut dengan ootit, sedangkan yang kecil ini disebut dengan badan polar yang kedua nih, badan kutub. Kemudian ootitnya nanti kemudian berkembang menjadi yang namanya ovum kemudian nantinya tadi kan ootit itu berkembang menjadi ovum yang bersifat haploid. Jadi supaya dalam di sini perhatikan ya, supaya dalam oogonium nanti tumbuh dengan baik, maka permukaannya itu nantinya diselubungi oleh lapisannya itu disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel itu nantinya terdapat cairan yang dapat memberikan nutrisi pada sperma gitu. Memberikan nutrisi pada perkembangan oosit. Jadi folikel ini nantinya nih akan terus berkembang, akan terus berubah hingga masa ovulasi. Jadi awalnya oosit primer ini diselubungi oleh folikel primer nih di sini. Lalu selanjutnya folikel primernya ini nantinya berubah menjadi folikel sekunder. Nah, folikel sekundernya nanti yang membungkus oosit sekunder nih. Oosit sekunder pada
pada fase meiosis 1. Nah, setelah itu folikel sekunder berubah menjadi folikel tersier. Nanti ada folikel tersier. Nah, hingga nantinya folikel de Graaff gitu, folikel yang matang gitu. Nah, folikel de Graaff itu terbentuk pada saat masa ovulasi. Kemudian oosit sekundernya ini nantinya nih akan lepas gitu nih. Oosit sekundernya ini nah ibaratnya ini di sini bagian di sini skemanya agar lebih diperjelas gitu ya. Nah, di oosit sekundernya ini nantinya akan lepas gitu. Akan lepas dari yang namanya folikel dan folikelnya itu nantinya menjadi ini corpus luteum di sini nih, corpus luteum dan akan menjadi yang namanya corpus albicans, di mana corpus di sini nih, corpus albicans jika sel telur itu tidak ada yang buahi gitu. Kira-kira sampai di sini paham tidak? IPA 2 paham tidak? Paham, Kak. Oke, dilanjut ya. Nih, jadi jumlah sel akhir hasil oogenesis ini dan spermatogenesis itu memang berbeda ya. Jadi setiap oogonium itu nantinya akan menghasilkan sebuah sel telur dan setiap spermatogonium akan menghasilkan 4 spermatozoa gitu. Nah, di sini sampai di sini sudah paham? Kira-kira sudah paham belum? Paham. Nah, kakak di sini mau kita nonton video dulu ya. Tolong diperhatikan Oke, nanti ada sesi tanya jawab lagi. Dikenal dengan sel sperma. Coba didengarin dulu ya sebentar. Peristiwa spermatogenesis terjadi di testis, dibentuk di dalam tubula semi. Nah, dari video yang tadi nih, ada yang dapat memberikan kesimpulan? Dimulai dari 3 orang dulu deh, 3 orang yang memberikan kesimpulan. Saya, Kak. Ya, boleh Ariel? Tadi yang pertama itu struktur spermatozoa itu ada kepala, bagian tengah, dan ekor. Ujung kepala itu tadi mengandung akromosom yang menghasilkan enzim-enzim, dan bagian tengah itu mengandung mitokondria yang menghasilkan energi buat untuk pergerakan spermatozoa, dan ekor itu berfungsi sebagai alat gerak spermatozoanya untuk mencapai sel telur. Dan tadi spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon-hormon, ya kan. Terus tadi ada hormon LH dan pokoknya ada LH, terus di mana tadi dan FSH, ya, ingat FSH. Nah, LH ini di mana nanti LH akan merangsang sel-sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron yang mendorong spermatogenesis itu, dan FSH tadi akan merangsang sel sertoli dan membentuk protein yang memulai spermatogenesis, dan proses pembentukan spermatozoa itu tadi disebut dengan spermatogenesis, dan spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus gitu, Kak. Ya, terima kasih Ariel. Tambahan sedikit. Ya, boleh. Sedikit. Ya, di dalam tubulus tubulus seminiferus terdapat namanya sel induk spermatozoa, ya. Terus ada sel sertoli juga tadi, sertoli yang memberi makan spermatozoa, dan sel Leydig tadi untuk menghasilkan hormon testosteron. Ya. Itu saja sih, Kak, dari saya. Terima kasih Ariel, bagus sekali jawabannya. Ada yang dapat menjelaskan organ reproduksi wanita baik reproduksi luar dan organ reproduksi dalamnya? Saya, Kak. Uswatun lagi nih. Ada lagi nggak? Yaudah boleh deh Uswatun. Coba Uswatun yang reproduksi luarnya. Jadi yang luar itu ada vulva, labium, sama klitoris. Vulva itu berupa celah panjang paling luar. Ya. Kalau labium terbagi menjadi 2. Ada yang mayor, ada yang minor. Mayor itu disebut juga bibir besar, kalau yang minor itu bibir kecil. Terus tadi yang dalam ada ovarium, ada oviduk, ada rahim, cervix, sama vagina. Ovarium itu fungsinya untuk memproduksi ovum. Kalau oviduk fungsinya untuk fertilisasi. Terus tadi di rahim itu sebagai pertumbuhan dari embrio. Cervix atau mulut rahim, terus yang terakhir vagina.
sebagai alat kopulasi bagi perempuan. Ya, terima kasih Uswatun. Sudah Ya, bagus jawabannya. Selain Uswatun, coba yang lain bisa tidak? Selain Uswatun nih, biar semuanya dapat nilai keaktifan. Selain Uswatun, coba. Tadi tuh ada apa aja sih bagian luar dan dalamnya? Apa mau ditunjuk nih? Coba Endah deh, Endah. Boleh Endah? Iya, Kak. Endah coba sebutin organ reproduksi wanita bagian luar dan dalamnya ya. Ada apa aja tuh? Siapa tuh? Fungsi. Faras, ya boleh. Iya. Fungsi organ reproduksi wanita untuk memproduksi sel telur untuk pembuahan. Terus 5 alat reproduksi wanita dalam: vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, sama ovarium, Kak. Ya. Terima kasih Faras. Ya. Tadi Endah mau jawab? Endah? Iya, Kak. Tadi mau jawab? Boleh, Kak. Boleh ya. Silakan. Reproduksi kita bagian luar itu ada labia majora, labia minora, kelenjar Bartholin, Iya. klitoris, terus bagian dalamnya ada vagina, rahim, ovarium, sama tuba fallopi. Ya. Dan ya benar sekali. Kalau di ini apa tuba fallopi? Kira-kira fungsinya itu untuk apa sih Endah? Tuba fallopi? tuba fallopi itu untuk apa? Sebagai saluran jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Ya, jadi kalau ovidik itu merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim ya, dan tempat terjadinya fertilisasi. Nah, terima kasih Endah, sudah bagus ya jawabannya. Ya. Baik, dicukupkan saja ya. Coba dong ada 2 orang yang memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Saya, Kak. Ya, boleh Ari lagi ya, Ari lagi. Yang lainnya mana ini? Saya, Kak. Iya, boleh. Ya, baik. Di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang barusan kita pelajari. Yang pertama tadi yang kita pelajari tentang struktur dan fungsi organ reproduksi, mulai dari apa itu reproduksi, terus mengapa reproduksi harus dilakukan, serta apa akibatnya jika reproduksi itu tidak dilakukan. Nah, tadi juga kita sudah mempelajari alat-alat reproduksi pria, di mana tadi ada organ-organ reproduksi pria ya, ada testis, skrotum, penis, saluran reproduksi atau epididymis, saluran ejakulasi, kelenjar kelamin, yaitu ada kelenjar prostat dan vesicula seminalis, dan tadi kita juga sudah mempelajari fungsi dari masing. Baik, kesimpulan pada hari ini tuh tadi kita sudah belajar mengenai apa itu sistem reproduksi, lalu bagian-bagian penyusun organ reproduksi prianya itu apa saja, kemudian tadi juga belajar mengenai fungsinya, bagaimana proses spermatogenesis, lalu kita sudah belajar mengenai bagian-bagian dari penyusun organ ya, organ reproduksi wanita, baik yang bagian luar maupun bagian dalamnya, lalu ada fungsi dan bagian kita sudah belajar mengenai fungsi dan bagian dari organ reproduksi wanita. Kemudian kita sudah juga belajar mengenai proses oogenesis. Sebelum kita akhiri, kakak mau absen dulu ya. Absen lagi. Coba Bella Apriliana, yang belum aja deh, Bella Apriliana. Tidak hadir, Kak. Desi. Desi belum hadir ya? Desi. Hadir tapi nggak bersuara.
Desi Kartika Aulia kemana nih? Desi Kartika Aulia? Hadir, Kak. Oh iya. Terus Peti Ismawati. Baik, kita akhiri aja. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat dimengerti ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Kak. Iya, Kak. di sana.